Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami grup 3 dari kelas 2B tahun ajaran 2023 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan mengenai materi karakteristik dan perkembangan individu pada mata kuliah Learning Development yang diampu oleh Sir Umar Yais MPD. Namun, sebelum masuk pada materi, kami akan memperkenalkan diri. Saya Ana Rahmadini selaku moderator. Selanjutnya ada Kang Devran Bagus, Teh Alia Nadila, Kang Fauzan Raki, Kang Hilal Gema, dan Kang Firza Ramdhani yang akan menjelaskan materi pada kali ini. Baiklah, mari kita masuk pada materi kali ini. Assalamualaikum teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Devran Bagus dan kali ini saya akan menjelaskan pengertian individu. Jadi pada dasarnya manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Isa, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dan dengan berbagai kondisinya sebagaimana dikenal adanya manusia, makhluk yang berpikir atau Homo sapiens, makhluk yang berbentuk atau Homo faber, dan makhluk yang dapat dididik yaitu Homo educandum, dan seterusnya. Berbagai pandangan itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Bangsa Indonesia menganut pandangan bahwa yang dimaksud manusia secara utuh adalah manusia sebagai pribadi yang merupakan pengejawantahan menunggalnya berbagai ciri atau karakter hakiki atau sifat kodrati manusia yang seimbang antara berbagai segi, yaitu segi individu dan sosial jasmani dan rohani dunia dan akhirat. Keseimbangan hubungan tersebut menggambarkan keselarasan hubungan antara manusia dengan dirinya, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya, dan manusia dengan Tuhan. Saya Alia dan di sini saya akan melanjutkan materi dari Kang Devran. Uraian tentang manusia dengan kedudukannya sebagai peserta didik haruslah menempatkan manusia sebagai pribadi yang utuh. Dalam kaitannya dengan kepentingan pendidikan akan lebih ditekankan hakikat manusia sebagai kesatuan sifat makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan dengan menempatkan hidupnya di dunia sebagai persiapan kehidupannya di akhirat. Nah, sifat-sifat dan ciri-ciri tersebut merupakan hal yang secara mutlak disandang oleh manusia, sehingga setiap manusia pada dasarnya sebagai pribadi atau individu yang utuh. Di sini, individu memiliki arti tidak dapat dibagi atau undivided, tidak dapat dipisahkan keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas. Sekian materi yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Nature and nurture merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Dan di dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang terpatri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku. Di dalam Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan.
yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari materi saya dan akan dilanjutkan oleh Kang Gema. Silahkan Kang Gema. Terima kasih Kang Raki. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang poin perbedaan individu. Setiap orang, baik ia seorang anak atau orang dewasa, dan baik ia berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang per orang atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang per orang, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Makna perbedaan dalam perbedaan individual menurut Landgren 1980 nomor 578 menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Seorang ibu yang memiliki seorang bayi bertutur bahwa bayinya banyak menangis, banyak bergerak, dan kuat minum. Ibu lain juga memiliki seorang bayi menceritakan bahwa bayinya pendiam, banyak tidur, tetapi kuat minum. Cerita kedua ibu tersebut telah menunjukkan bahwa kedua bayi itu menunjukkan ciri dan sifat yang berbeda satu sama lainnya. Lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Firza. Silahkan Kang. IRI 1963 mengategorikan perbedaan individu ke dalam bidang-bidang sebagai berikut. Nomor 1, perbedaan fisik, jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, bentuk muka, bentuk mata, warna kulit, rambut, pendengaran, penglihatan, nada suara, bau badan, kemampuan bertindak, golongan darah, kecepatan lari, kecepatan renang, tinggi, loncatan, dan semacamnya. Nomor 2, perbedaan sosial, status ekonomi, agama, kelompok warga, kelompok sosial, suku, dan semacamnya. Nomor 3, perbedaan kepribadian, watak, motif, minat, sikap, pikiran, perasaan, kehendak, perilaku, dan sejenis. Nomor 4, perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar, tinggi, sedang, rendah, atau sangat mampu, dan kurang mampu. Nomor 5, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah, sangat cakap, kurang cakap, atau sangat pandai, dan kurang pandai. Nomor 6, perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh inteligensi individu. Nomor 7, perbedaan individual dalam kecakapan bahasa, kemampuan tim. Individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan, kata, dan kalimat yang penuh makna logis dan sistematis. Dan nomor 8 yang terakhir, perbedaan individu dalam kecakapan motorik. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Karena kematangan pertumbuhan fisik dan kemampuan berpikir tiap orang berbeda-beda, maka kecakapan motorik setiap individu berbeda-beda pula. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.